baiklah ibarat. Setelah panjang lebar apa yang saya sampaikan barusan, maka sengaja itu saya sampaikan di bagian pertama agar kita keluar dari sini makin mantap bahwa kita bukan ngerjain bid'ah, bukan, bahwa kita tidak musyrik, tidak, bahwa kita melakukan ini punya dalil baik dari Al-Quranul Karim maupun sunnah hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita berbuat sesuatu dengan tahu dalil, hati kita lebih mantap, mutmain, tenang, sehingga kita tidak ragu-ragu lagi dengan apa yang kita lakukan. Insya Allah. Nah, saya ingin nasihati kepada mereka-mereka di luar sana yang selama ini mengatakan maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tahlil bid'ah, semuanya dolalah, semuanya sesat, semuanya masuk neraka. Ittaqullah. Mereka wajib untuk takut bertakwa kepada Allah. Jaga lisan mereka. Jangan sembarangan mereka membid'ahkan, mengkafir-kafirkan saudara muslim mereka. Sudah. Masya Allah. Haul bid'ah, bid'ah sesat, sesat masuk neraka. Jadi kita semua yang hadir di sini masuk neraka semua. Yang ngomong begitu kayak dia yang megang kunci sorga, saudara. Jadi dia nggak kasih kita masuk sorga. Jangan dong. Katanya mau bersatu sama kita, katanya mau berjuang bersama, katanya mau menegakkan syariat Islam, katanya kita ingin tegakkan yaitu bagaimana hukum Islam berjalan. Kalau betul itu kita mau lakukan, jaga lisan kita daripada pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan perpecahan di antara kita. Betul? Betul? Baik, saya tidak mau panjang lebar menanggapi itu semua, saudara. Cuma saya mau kasih tahu, tugas kita ini berat, PR kita banyak, musuh kita besar, kuat. Kondisi umat Islam ini memprihatinkan. Kita sedang dipojokkan, kita diidentikan dengan teroris, pondok-pondok pesantren dihinakan, kiai-kiai sengaja dipinggirkan. Ini PR kita semua. Kenapa kita mesti ribut hanya persoalan khilafiyah? Ribut soal khilafiyah, saudara. Oh, soal itu boleh pakai Sayyidina atau tidak? Oh, niat itu boleh dilafazkan atau tidak? Oh, kalau tahiyat itu tangannya lurus apa godek-godek? Ribut lagi, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, selama ini dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, wabil khusus Nahdlatul Ulama, kita nggak pernah nyerang orang duluan, betul? Kita nggak pernah maki-maki orang duluan, betul? Kita nggak pernah usil dengan pendapat orang lain, betul? Tetapi apa boleh buat? Kalau kita diserang terus, kita wajib untuk menjelaskan, kita wajib untuk membela akidah, membela syariat, dan membela ajaran agama yang kita yakini, betul? Tapi saudara, sungguh pun begitu, saya tetap mengajak seluruh Ahlus Sunnah agar tetap bisa menahan diri. Yuk mari kita kuatkan nalar kita, bekali diri kita dengan ilmu yang manfaat, upayakan bagaimana kita mampu untuk menjawab setiap pertanyaan dan serangan serta hujatan mereka, saudara. Kalau itu kita miliki, insya Allah kita akan lebih mudah untuk menahan emosi, lebih mudah untuk menahan diri, tidak gampang terpancing, sehingga membuat kita menjadi terpecah belah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ingin ingatkan Pak Bu ya, NU itu merupakan organisasi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia, saudara. Tidak ada satupun organisasi Islam di atas muka bumi ini sebesar NU yang anggotanya puluhan juta, di atas 50 juta, luar biasa. Karenanya NU ini menjadi aset penting bagi umat Islam. Karena itu pohon semakin tinggi, angin semakin kencang, NU semakin besar, godaannya semakin banyak, saudara. Karena itu kalau ada yang ingin menguasai umat Islam di Indonesia, kuasai NU-nya. Kalau ada yang ingin menguasai yaitu gerakan Islam di Indonesia,
kuasai NU-nya. Karena itu NU diminati oleh semua pihak, saudara. Bukan hanya oleh Ahlus Sunnah, bukan. Yang bukan Ahlus Sunnah pun akan siap masuk menyusup ke dalam NU, saudara. Kenapa? Karena mereka ingin manfaatkan NU, mereka ingin ambil keuntungan dari NU, mereka menginginkan kepentingan mereka bisa tercapai dengan memanfaatkan NU. Betul. Allahu Akbar. Makanya NU mesti waspada, hati-hati, dan kita semua wajib untuk menjaga bersama, saudara. Wajib. Buktinya nggak usah jauh-jauh. Berapa banyak sekarang orang ngaku NU masuk menyusun, kemudian pendapatnya tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah, yang dilempar pemikiran pluralisme, yang mengatakan semua agama sama. Betul. Mengaku NU, mereka mengeluarkan pendapat, saudara, dengan pendapat sekuler, dengan mengatakan kalau kita urus negara, udah nggak usah bawa-bawa agama, nggak usah bawa ayat, nggak usah bawa hadis, udah nggak usah urus negara, mau korupsi juga nggak apa-apa, saudara. Makanya koruptor banyak di negeri ini. Juga nggak mau berpegang kepada agama, tidak. Dan berapa banyak, saudara, di negeri ini yang berpikiran liberal. Mereka mengatakan perkawinan sejenis boleh, perkawinan antar agama nggak apa-apa. Pokoknya pemudi-pemudi muslimah mau kawin dengan pemuda-pemuda Kristen boleh. Coba lihat, ini pemikiran sekularisme, pluralisme, liberalisme masuk ke semua sektor, saudara. Masuk ke Muhammadiyah, masuk ke NU, masuk ke Wasatiyah, masuk ke mana-mana. Mereka berupaya masuk. Kenapa? Karena NU adalah organisasi terbesar. Siapa yang menguasai NU, dia bisa menguasai umat Islam di negeri ini, saudara. Makanya saya mau tanya umat Islam yang ada di sini, khususnya warga NU, siap menjaga NU tidak? Siap memurnikan NU tidak? Saya mau tanya, NU sekuler tidak? NU plural tidak? NU itu liberal tidak? NU bukan pluralisme, NU bukan sekularisme, dan NU bukan liberalisme, tapi NU berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tauhid mengikuti, yaitu ajaran daripada akidah Asy'ariyah, dan dalam fikih mengikuti daripada jalan pemikiran Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Betul. Jadi jangan jawab pokok, saudara. Dan sekarang aku NU, tahu-tahu bicara seenaknya. Apa dia katakan? Udah kita bikin haji, jangan bulan Dzulhijjah, bikinnya bulan Syawal saja. Loh, saya tanya, apa ini ajaran NU? Ajaran NU bukan? Ajaran NU bukan? Bukan, saudara. Tidak. NU Ahlus Sunnah wal Jamaah murni merupakan Ahlus Sunnah, berakidahkan Asy'ari, bermadhabkan Syafi'i, mengikuti thariqah Ghazali, dan seterusnya, saudara. Jadi jangan coba-coba NU dibawa ke sekuler, NU dibawa ke liberal, NU dibawa ke pluralis. Sudahlah, kenapa saya harus peduli? Habib, kok bicara soal NU? Habib kan bukan pengurus NU, kan begitu? Oh, saya jawab singkat, saudara. Karena hubungan Habaib dengan NU ini bagaikan saudara kandung, satu perut yang tidak terpisahkan, saudara. Di mana ada NU, di situ ada Habaib. Di mana ada Habaib, di situ ada NU. Betul? Nah, sekarang kita lihat NU lambangnya bintang 9. Ada apa dengan bintang 9? Itu melambangkan wali 9, wali Songo, saudara. Siapa wali Songo? Wali Songo adalah Habaib, zuriyah Nabi, yang menyebarkan Islam bukan hanya di tanah Jawa, tapi juga di seluruh Indonesia, saudara. Nah, makanya Habaib dan NU nggak bisa dipisah. Jadi kalau ada orang ngaku NU nyuruh muslim Habib, itu bukan NU, saudara. Betul? Betul? Saya mau tanya, NU dan Habib sekeluarga tidak? Sekeluarga tidak? Tidak bisa. Mulai kapan NU diajarin muslim Habib? Tidak boleh. Bukan NU, saudara. Begitu juga Habib. Kalau diajarin untuk muslim NU, saya curiga dia bukan Habib, saudara. Ya sebab sekarang Habib palsu kan banyak juga.
ini mesti curiga, bukan Habib nih. Sebab Habib tadi aja benci NU sudah. Begitu juga kalau ada orang NU musuhin Habib, wah ini bukan NU nih, bukan PKI ini. Betul? Betul? Kira-kira kaum muslimin yang ada di sini cinta tidak kepada Habaib? Betul? Anda nggak usah khawatir, Habaib dari Sabang sampai Merauke sudah menjadikan NU sebagai saudara kandung. NU bagian dari hidupnya. Walaupun mereka tidak menjadi pengurus duduk di NU, tapi siapa yang merusak NU berarti merusak Habaib. Siapa yang menghancurkan NU berarti menghancurkan Habaib. Maka wajib kita bangkit untuk melawan itu semua. Takbir, Allahu Akbar, sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Mudah-mudahan Allah menguatkan persaudaraan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena ciri khusus dari warga NU, cinta habaib, cinta ulama, cinta keluarga Nabi, dan cinta juga kepada sahabat Nabi. Betul? Jadi kalau ada orang benci keluarga Nabi, itu bukan NU, bukan Ahlus Sunnah. Ada orang benci sahabat Nabi, itu bukan NU, bukan Ahlus Sunnah, bukan saudara. Jadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada keluarga Nabi cinta, kepada para sahabat Nabi cinta, kepada para ulama salaf cinta, kepada para ulama dan kiai cinta. Betul? Jadi kalau ada orang ngaku NU benci ulama, benci kiai, bukan NU, bukan PKI. Itu PKI. Yang suka ganggu kiai, ganggu ulama, PKI. Kira-kira jelas tidak? Paham jelas? Betul? Sallu ala Nabi. Baiklah ibadah. Setelah panjang lebar saya sampaikan sedemikian rupa, sebelum saya akhiri, akan saya sampaikan kali ini, saya ingin mengajak terlebih dahulu rame-rame semuanya untuk mengkaji satu hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi di hadapan para sahabatnya, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya. Dan Anda bisa buka kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa arda menukilkan hadis tersebut dengan lengkap, saudara. Nah, singkat cerita untuk menyingkat waktu, Nabi bertanya kepada para sahabatnya yang hadir. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Kaifa antum idza taghat nisa'ukum wa fasaqa subbanukum wa taraktum jihadakum?" Kaifa antum, kata Nabi, bagaimana kamu idza taghat nisa'ukum, kalau perempuan-perempuanmu durhaka, wa fasaqa subbanukum, dan para pemudamu durjana, wa taraktum jihadakum, sementara kamu, hai umat Islam, rame-rame meninggalkan kewajiban jihadmu. Itu para sahabat begitu dengar macam itu, pertanyaannya kaget, saudara. Mereka bukan kaget pertanyaannya, tapi kaget berita yang dikandungnya, saudara, bahwa suatu ketika nanti umat Islam akan mengalami kondisi perempuannya durhaka, pemudanya durjana, umat Islam rame-rame meninggalkan jihad, saudara. Para sahabat kaget bertanya kepada Nabi, "Awakainu dzalika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa yang demikian itu akan betul-betul terjadi? Pak, Bu, Nabi ditanya macam ini oleh para sahabat, bukan karena sahabat tidak percaya Nabi, bukan. Bukan karena sahabat meragukan berita dari Nabi, bukan. Tapi sahabat bertanya karena penasaran, saudara. Tidak habis pikir, kok nanti umat Islam bakal rusak macam itu. Akhirnya apa jawab Nabi? Beliau mengatakan, "Na'am, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun." Ya, nanti umatku akan seperti itu.
Bahkan demi Allah, umatku akan lebih rusak dari itu. Masya Allah. Sahabat kaget, bertanya lagi mereka kepada Nabi, wa ma'asattu minhu ya Rasulullah, kondisi apa lagi yang lebih rusak daripada itu wahai Rasul? Nabi pun menjawab, kaifa antum, bagaimana kamu? Idza lam ta'muru bima'rufin wa lam tanhau 'an munkarin. Jika suatu hari nanti engkau, hai umat Islam, tidak lagi menyerukan kemakrufan dan tidak lagi mencegah kemunkaran, kamu tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kaget para sahabat Nabi. Kenapa mereka kaget? Dulu para sahabat dipuji oleh Allah sebagai umat yang terbaik justru karena mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Faqala ta'ala fi dzalik, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Allah yang menyatakan bahwa Nabi dan para sahabatnya kuntum khair ummah, kalian semua adalah umat yang terbaik, ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan untuk umat manusia. Kenapa mereka menjadi umat yang terbaik? Allah yang menyatakan, karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena engkau sekalian senantiasa menyerukan kemakrufan, mencegah kemunkaran, dan senantiasa beriman kepada Allah. Masya Allah. Makanya para sahabat sedih kalau nanti umat Islam tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana nasibnya? Mereka pun bertanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah ini dari? Apakah betul-betul yang demikian itu akan terjadi? Apa kata Nabi? Nabi bersumpah lagi, na'am, walladzi nafsi biyadihi, ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yang nyawaku ada dalam kekuasaannya, wa asyaddu minhu sayakun, nanti yang akan terjadi lebih hebat lagi dari itu, lebih buruk lagi daripada itu. Kemudian para sahabat bertanya lagi, wa ma'asattu minhu ya Rasulullah, apalagi yang lebih buruk dari itu? Nabi pun menjawab, saudara, kata beliau, kaifa antum idza ra'aitumul munkara ma'rufa wal ma'rufa munkara. Bagaimana kamu jika di suatu hari nanti kau lihat dengan mata kepalamu sendiri, yang munkar disebut ma'ruf, yang ma'ruf disebut munkar? Kaget para sahabat, sedih, kecewa. Kok begitu kondisi umat Islam, saudara? Penasaran, tanya lagi, akal ini dari kaya Rasulullah, apa iya umat Islam akan seburuk itu, serusak itu, yang demikian itu akan terjadi? Nabi pun menjawab lagi. Nabi menjawab lagi, saudara, na'am, walladzi nafsi biyadihi wa asaddu minhu sayakun, ya, nanti umatku akan rusak macam itu, demi Allah akan lebih rusak lagi. Sahabat penasaran bertanya lagi, wa ma'asattu minhu ya Rasulullah, apalagi yang lebih rusak dari itu wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, kaifa antum idza amartum bil munkari wa nahaitum 'anil ma'ruf. Bagaimana kamu kalau nanti di suatu ketika kau akan menyerukan kemunkaran dan mencegah kemakrufan? Bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi ma'ruf, saudara. Sedih para sahabat. Ini sebentar lagi masuk zuhur, saya teruskan sedikit, setelah itu saya tutup. Setuju? Setuju? Ayo, saudara. Sahabat nangis. Mereka bertanya lagi kepada Nabi, awakah inun dzalika ya Rasulullah? Apa iya umat Islam akan seperti itu wahai Rasulullah? Apa iya yang begitu itu akan terjadi? Akhirnya Nabi menjawab dengan jawaban pamungkas, jawaban terakhir, yang setelah itu mereka tidak bertanya lagi soal ini kepada Nabi. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Na'am, ya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya, dalam kekuasaannya, wa asaddu minhu sayakun, nanti yang lebih rusak, lebih parah dari itu akan terjadi menimpa aku punya umat. Nah, kalau aku punya umat sudah rusak, perempuannya durhaka, pemudanya durjana, jihad ditinggal, amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan, yang munkar disebut ma'ruf, yang ma'ruf disebut munkar, bahkan akhirnya amar ma'ruf nahi munkar berubah menjadi amar munkar nahi ma'ruf. Dan apa yang terjadi?
Fayaqulullah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, maka Allah pun berfirman. Apa kata Allah? Apa kata Allah kalau kondisi sudah begitu? Allah menyatakan, bi hadithu la utihanna lahum fitnatan yasiru fiha al-halimu hayran. Bi hadithu, aku bersumpah dengan zatku, aku bersumpah dengan kekuasaan dan kebesaranku, aku bersumpah dengan keagunganku, la utihanna lahum fitnatan, sungguh akan aku buka buat mereka umat Islam yang sudah begitu rusak, umat manusia yang sudah begitu hancur akhlak moral syariatnya, akan aku buka buat mereka macam-macam fitnah. Pintu-pintu fitnah dibuka, ujian, cobaan, peringatan, azab, siksa, musibah, bencana, macam-macam dikirim oleh Allah. Sampai-sampai saking dahsyatnya fitnah, saking banyaknya musibah, yasiru fihal alimu hayran, sampai-sampai orang-orang yang lembut, orang-orang yang arif, orang-orang yang bijaksana, ulama-ulama yang istiqamah, kiai-kiai yang baik, semuanya hayran, kebingungan menghadapi fitnah yang ada, saudara. Bagaimana tidak kebingungan? Bencana datang bertubi-tubi, doa dimanjatkan, tapi doa tidak dikabulkan. Bencana datang bertubi-tubi, istighatsah digelar, tapi tak kunjung hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung para ulama, kenapa? Karena maraknya kemaksiatan dan kemungkaran. Ya Allah, saya nggak membahas satu persatu, saudara. Yang jelas, Nabi dalam hadis ini membahas 5 keadaan. Pertama, umat Islam akan mengalami perempuan rusak, pemuda rusak, umat Islam rame-rame meninggalkan jihad. Saat ini sudah terjadi, saudara. Berapa banyak perempuan kita yang menjual diri, berapa banyak perempuan kita yang tidak lagi menutup aurat, berapa banyak perempuan kita yang selingkuh padahal dia punya suami, berapa banyak perempuan kita yang meninggalkan tanggung jawab memelihara anak-anak dan saudara. Pemuda, oh, nggak usah cerita lagi. Saya mau kasih wasiat amanah kepada umat Islam yang ada di sini. Pak, Bu, tolong waspada dengan televisi yang ada di rumah. Itu bukan film barat saja, bahkan film-film Indonesia, sinetron sekalipun, anak-anak kita diajak durhaka kepada orang tua, saudara. Lihat di film-film itu, bagaimana seorang anak seenaknya membentak orang tua, melotot kepada orang tua, maki-maki orang tua, ngusir orang tua, tidak mengakui orang tua, menganiaya orang tua, biadab. Jadi kalau sekarang banyak anak muda durhaka kepada orang tua, karena mereka belajar dari TV-TV yang mengajarkan untuk kurang ajar kepada orang tua. Betul. Padahal kita diajarkan oleh Allah. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran bagaimana seharusnya kita kepada orang tua. Bagaimana? Fala taqul lahuma uff. Jangan coba-coba, jangan sekali-kali kau katakan uff kepada kedua orang tuamu. Insyaallah. Dan maaf Pak, Bu, ya, sekarang banyak pengajian sempalan mengatasnamakan Islam. Itu mengajarkan santrinya, pokoknya urusan kawin, urusan rumah tangga cukup kepada murabi saja, pendidik saja, guru saja, nggak usah tanya-tanya orang tua. Ajar macam apa sudah? Dia tidak peduli dengan itu orang tua, dia tidak peduli dengan izin orang tua. Ada lagi yang ngajarin, kalau orang tuamu tidak ikut ngaji bersama kita, hartanya boleh dicuri. Biadab, saudara. Anak muda diajarkan kurang ajar kepada orang tua. Coba lihat sekarang, berapa banyak anak yang berani melotot kepada orang tua, saudara. Dia kasih tahu dia melotot, dia bentak orang tuanya, dia caci maki orang tua, dia usir orang tua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Soal jihad, udah gak usah panjang cerita lah. Umat Islam di Indonesia boro-boro diajak jihad. Ngomong jihad banyak yang takut, saudara. Mau ngomong jihad ya, tapi tangkap dan 88 lagi. Mau ngomong jihad takut dianggap teroris. Mau ngomong jihad takut dianggap jadi sekarang apa yang kedua tadi Nabi bilang, engkau tidak akan menyerukan amar ma'ruf nahi munkar. Contohnya, ada orang mengatakan yang penting saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya baca Quran, saya ngaji,
curang masa bodoh, soal kampung saya ada judi masa bodoh, soal tetangga saya mau kumpul kebun masa bodoh, soal narkoba banyak masa bodoh. Yang penting saya baik, yang penting saya soleh, yang penting saya doa. Ini ummatun ananiyah, umat yang tidak peduli dengan lingkungan yang dikotori oleh manusia. Sudah. Dan jujur, orang macam ini zaman sekarang banyak tidak? Banyak tidak? Berarti sabda Nabi benar tidak? Betul tidak? Terjadi tidak? Yang ketiga, kau akan lihat dengan mata kepalamu sendiri. Yang munkar disebut ma'ruf, yang ma'ruf disebut munkar, saudara. Buktinya sekarang, ulama disebut teroris. Ulama itu kemakrufan, berjuang untuk kemakrufan. Disebut teroris dalam istilah yang munkar. Sedangkan pelacur dikasih julukan bagus betul, kupu-kupu malam. Giliran ulama teroris, pelacur, kupu-kupu malam. Kan kurang ajar itu, sudah. Pesantren diduga sebagai sarang teroris, diperiksa, diawasi, dirazia. Lah kok diskotik nggak diawasi ya? Lah kok diskotik dibiarkan ya? Oh, giliran Habib mau ceramah, ada oknum nanya sama panitia, mau bikin acara apa? Maulid, ngundang siapa? Habib berisik, jangan, teroris tuh. Astagfirullahaladzim. Giliran Habib mau ceramah dibilang provokator lah. Giliran Inul mau goyang ngebor dikawal. Coba lihat saudara, yang Habib mau ceramah dilarang-larang, Inul dikawal, nguing. Udah gitu tegap-tegap lagi pasukannya, coba lihat. Ini dia yang munkar disebut ma'ruf, yang ma'ruf disebut munkar. Kami protes. Oh, ada artis foto bukil telanjang bulat tanpa pakaian, kita protes. Ini biadab, ini merusak, ini pornografi. Ada yang jawab tokoh juga. Apa dia bilang? Habib Rizik jangan salah paham, ini bukan pornografi, ini keindahan seni. Keindahan seni. Coba ya, minuman keras kita protes, homer. Mereka bilang bukan, ini bukan minuman keras, ini penghangat badan. Coba lihat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, akhirnya kau akan menyerukan kemungkaran dan mencegah kemakrufan. Nah, terbukti saudara-saudara, minuman keras diiklankan di mana tempat. Minuman keras diiklankan, berarti kita diserukan untuk maksiat, kita diserukan untuk mabuk-mabukan, kita diserukan untuk minum khamar, diserukan untuk melaksanakan kemungkaran. Sementara yang ma'ruf dihalang-halangi. Ada orang yang bikin maulid, ditanya izinnya, ditanya programnya, ditanya penceramahnya, dikasih syaratnya, begini begitu dan seterusnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkis yang disabdakan oleh Nabi tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, yang terakhir, yang kelima, kalau itu sudah terjadi semua, kata Nabi, Allah murka. Kalau Allah sudah murka, pintu fitnah dibuka. Kalau pintu fitnah sudah dibuka, musibah akan datang bertubi-tubi, saudara. Sekarang mari kita lihat Indonesia, musibah datang banyak tidak? Banyak tidak? Banjir demi banjir, longsor demi longsor, gempa demi gempa, letusan Merapi, semburan lumpur, tsunami demi tsunami, kebakaran demi kebakaran, mulai kebakaran di tengah kota sampai kebakaran di tengah hutan, penyakit-penyakit menular, penyakit-penyakit mematikan, krisis ekonomi, pengangguran di mana tempat, saudara. Luar biasa musibah yang menghantam kita. Betul? Belum lagi pertikaian etnis, suku Madura dibantai habis di samping, saudara. 1000 pemuda muslim Madura mati terkapar di jalan-jalan tanpa kepala, saudara. Muslim di Ambon 3000 orang dibantai, Muslim di Poso 2000 orang dibantai. Musibah demi musibah menghantam kita. Masya Allah, tabarakallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara. Lalu kalau itu sudah terjadi, tadi Nabi bilang apa? Kalau pintu fitnah sudah terbuka di mana-mana, maka kiai-kiai akan kebingungan.
ulama-ulama akan kebingungan, saudara. Mereka sudah angkatkan tangan berdoa, tapi doa itu tidak segera dikabulkan. Musibah tetap datang. Kenapa? Bagaimana para kiai tidak kebingungan, saudara? Umat sudah tidak menghormati ulama, umat sudah tidak menghargai ulama, fatwa ulama diabaikan, saudara. NU, Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa bahwa acara entertainment di TV yang merupakan acara ghibah, namimah, haram berdasarkan syariat Islam. Betul? Tapi apa yang dilakukan TV? Makin ada fatwa, makin menjadi-jadi, makin dilarang, makin semangat, saudara. Udah nggak ada hari-hari ulama, saudara? Enggak. Nah, kalau udah begitu, musibah datang bertubi-tubi, saudara. Baik, saya mau bertanya, ternyata sabda Nabi benar tidak? Musibah datang bertubi-tubi tidak? Nah, kenapa? Karena maksiat banyak di Indonesia. Maksiat, jujur jawab semua yang hadir sini, maksiat di Indonesia banyak tidak? Korupsi, judi. Jawab yang kompak, yang nggak jawab patut diduga sebagai bandar. Rame-rame di Indonesia maksiat banyak tidak? Di Indonesia maksiat banyak tidak? Korupsi, ekstasi, pornografi, porno aksi, judi, pelacuran, perselingkuhan, cara maksiat, aliran sesat. Itulah Indonesia. Ya makanya sekarang kalau maksiat banyak, musibah banyak, wajar nggak? Wajar tidak? Jadi yang salah Allah atau kita? Yang salah Allah atau manusia? Kita yang salah, dan wajib kita memperbaiki diri ke depan, insya Allah. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Nah, jadi kesimpulan hadis tadi, kenapa banyak musibah? Karena Allah murka. Kenapa Allah murka? Karena maksiat merajalela. Kenapa maksiat merajalela? Karena amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan. Kenapa amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan? Karena iman dan takwanya lemah. Betul? Nah, jadi kuncinya, kalau tidak mau musibah datang, jangan bikin Allah murka. Kalau tidak mau Allah murka, jangan biarkan maksiat merajalela. Kalau nggak mau maksiat merajalela, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau mau amar ma'ruf nahi munkar tegak, tingkatkan iman dan takwa. Kalau iman takwanya kuat, amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, maksiat tidak merajalela. Kalau maksiat tidak merajalela, Allah tidak murka. Kalau Allah tidak murka, maka musibah tidak akan datang, bahkan rahmat dan keberkahan yang akan dilimpahkan. Betul? Maka itu saya mau tanya yang hadir sini, siap meningkatkan iman dan takwa? Siap meningkatkan iman dan takwa? Siap meningkatkan iman dan takwa? Betul? Alhamdulillah. Orang Pasuruan sholat ya? Sholat ya? Hanya jawab 5 orang. Kadang-kadang maulid rajin sholat liwat. Orang Pasuruan sholat ya? Jawab yang kompak, sholat ya? Semua sholat? Baik, jawab jujur. Orang Pasuruan yang nggak sholat banyak gak? Banyak. Harusnya ditanya orang Pasuruan sholat, sholat. Semua sholat, sholat. Yang nggak sholat banyak, banyak. Ya udah, saya punya kerabat cukup, tapi rasanya nggak lengkap kalau saya nggak kasih oleh-oleh sholat. Betul? Mau oleh-oleh sholat gak? Mau gak? Atau ceramahnya cukup sampai di sini? Udah terus? Udah terus? Tapi sedikit aja oleh-oleh aja. Setuju? Setuju? Ini buat dibawa pulang nih, saya punya oleh-oleh. Mau denger gak? Tadi ceramah udah bawa ayat, udah bawa riwayat. Betul? Nah sekarang oleh-olehnya hikayat. Mau denger hikayat gak? Mau denger hikayat? Saya punya hikayat, judulnya Kebo. Judulnya Kebo. Tahu Kebo? Tahu. Jadi ceritanya ada 2 kebo. Satu kebo ibu, satu kebo anak.
Ini anak baru dilahirkan ke dunia, belum ngerti dunia, lagi disusuin oleh ibunya, lagi enak-enak nyusu. Akhirnya apa? Dia dengan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget itu anak kebo, lompat suara. Dia peluk ibunya. Bu, suara apaan tuh? Kata ibunya, tenang aja, itu suara adzan. Oh, adzan. Adzan apa sih, Bu? Adzan itu panggilan sholat. Sholat apa, Bu? Sholat itu tunduk patuh kepada Allah dengan cara-cara yang khusus. Ibunya pinter juga, kebo ustazah kali ini. Nah kemudian si anak bilang, oh begitu. Jadi gak ada apa-apa, Bu, gak ada, aman, nyusul lagi. Begitu lagi anak-anak nyusul, dia lihat di jalanan ada bapak-bapak liwat, jalan bergegas cepat, pakai kain, pakai sorban, pakai biji. Nggak lama lagi ibu-ibu bawa sejadah, bawa mukena. Nggak lama lagi anak-anak puluhan lari-lari. Itu kain ditaruh di leher ya, Pak. Ini anak kebo kaget lagi, banyak anak lari, dia pikir ada kebakaran. Dia lompat, dia peluk, Bu, ada apa lagi tuh, Bu? Kata ibunya, tenang, itu manusia pada mau ke masjid. Oh, masjid apa sih, Bu? Masjid itu tempat sholat. Manusia mau ngapain di sana, Bu? Mau sholat, kan tadi ada adzan panggilan sholat. Oh begitu. Jadi manusia ke masjid mau sholat, Bu, ya? Iya. Udah. Terus si anak nanya, Bu, kok kita nggak ke masjid, Bu? Si ibu jawab, kan kita kebo. Terus, Bu, kok kita nggak sholat, Bu? Kan kita kebo. Oh, jadi kalau kebo nggak ke masjid nggak sholat, Bu? Enggak, kebo. Oh begitu. Ya udah. Oh jadi kebo enak juga, Bu, ya? Nggak ke masjid nggak sholat. Ya udah, nyusul lagi. Begitu dia nyusul, dia dengar dari masjid suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini anak nanya lagi, Bu, itu suara apa tuh, Bu? Itu iqamat. Maksudnya, Bu, sebentar lagi sholat mau didirikan. Oh, jadi manusia yang tadi mau sholat tuh, Bu? Iya. Udah, ini anak lihat ke jalanan. Di depan warung ada tua bangka lagi main catur. Di bawah tiang listrik ada anak muda lagi main kartu. Di kanan kiri banyak orang lagi seliweran jalan-jalan. Ada yang nongkrong. Nah, anak kebo nanya, Bu, tadi manusia kan ke masjid sholat, Bu, ya? Iya. Kita nggak ke masjid nggak sholat kan karena kita kebo, Bu, ya? Iya. Nah itu yang di jalanan siapa tuh, Bu? Nih itu jawab, oh itu mah kebo pala hitam. Kira-kira hikayatnya jelas gak? Jelas gak? Paham tidak? Apa kesimpulannya? Yang nggak sholat sama dengan jadi bapak nggak sholat bapak, ibu nggak sholat ibu. Jadi bapak-bapak pulang dari sini nanti ke rumah kalau mau cium istri, ingat ini istri atau kebo nih. Ingat, kalau dia nggak sholat ya ada Habib kebo, gue cium kebo. Begitu juga ibu-ibu, kalau punya suami nggak sholat dipeluk sama suami, itu sama juga dipeluk. Saya usul sama ibu-ibu yang di luar sana mendengarkan ceramah ini, kalau punya suami nggak sholat, siang ini jangan sediain nasi makannya, jangan sediain rumput. Kalau dia protes kenapa rumput, kata Habib di awal tadi yang nggak sholat. Setuju? Ayo sebagai penutup jawab yang kompak semua. Yang nggak sholat sama dengan jawab yang kompak, yang nggak jawab sama dengan yang tersinggung juga. Yang nggak sholat sama dengan bapak nggak sholat bapak, ibu nggak sholat ibu, RT nggak sholat RT, RW nggak sholat RW, lurah nggak sholat lurah, camat nggak sholat camat, bupati nggak sholat bupati, wali kota nggak sholat wali kota, gubernur nggak sholat gubernur, menteri nggak sholat menteri.
Habib nggak sholat, Habib adil, betul? Betul? Kiai nggak sholat, Kiai Habib nggak sholat, Habib santri nggak sholat, santri Gus nggak sholat, Gus Ustaz nggak sholat, Ustaz Laskar nggak sholat, Laskar sama. Ini sengaja, maaf bapak-bapak Kiai, maaf bapak-bapak habaib, saya sebut biar adil, betul? Yang kedua, kalau saya nggak sebut Kiai Habib bahaya. Saya sebut RT, RW sampai presiden. Habib dan Kiai nggak disebut, urusannya penjara lagi 7 bulan. Dianggap menghina pemerintah, betul? Kalau sekarang nggak bisa, ada polisi menangkap Habib menghina presiden, dikatakan kebo. Tunggu dulu, kan Kiai mah Habib bos sepuluh. Betul? Tapi Allah Akbar, sallu ala Nabi. Itu saja yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya sebagai penutup kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan secara khusus, secara istimewa untuk almarhum dan almarhumah Kiai Haji Abdullah Hunain Manna ala Allah subhanahu wa ta'ala an yatabassahu bi rahmati wal maghfirah wa an yataqabbala minhu jami'a shalihatihi wa tajawaz anhu jami'a sayyi'atihi wa an yutammima taqsirah wa an yaj'alahu min ahli al-khair wa an yajma'ahu ma'a jami'i ahli al-khair wa an yab'athahu fi zumrati ahli al-khair wa an tunsila alayhi fi qabrihi kulla khair bihaqqi imami ahli al-khair bisirril Fatihah. Sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah. Kali ini kita mohon kepada Allah berkati Al-Fatihah agar jamiah kita, jamiah Nahdlatul Ulama, dijadikan oleh Allah sebagai jamiatan thayyibah mubarakah. Selamat dari aliran-aliran sesat, selamat dari pikiran-pikiran sekuler, liberal maupun pluralis. Kita mohon kepada Allah agar jamiah ini betul-betul menjadi jamiah yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma bi anwar al-Fatihah wa sirr al-Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi surat al-Fatihah habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna du'aana wa la tukhayyib raja'ana wa la taqta' munana wa balligh maqasidana wa hassil muradana wa haqqqiq amalana wa ahsin 'aqibatana waslih niyyatina wa alif baina qulubina waghfir dhunubana washrah sudurana waftah 'alaina futuhal 'arifin ya fattahu ya alim waftah lana fathan qariba. Allahumma barik lana wa barik li walidina wa li jami'i ahli baitina wa liman ajra hadzal khaira fi hadhihi as-sa'atil mubarakah wa barik li ahli hadzal ma'had. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan thayyiban ma'hadan salihan ma'hadan mubarakah fa akhrij min hadzal ma'had al-kawadir as-salihah fa akhrij min hadzal ma'had al-kathir at-tayyib bihaqqi nabiyyika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.